Assalamualaikum, halo semua. Kami dari kelompok Danau ingin menyampaikan tentang apa itu pencemaran, penyebab, dan solusi dalam pencemaran tersebut. Contoh yang kita ambil ini di daerah Kecamatan Ciawi. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, apa itu pencemaran? Pencemaran adalah suatu kondisi lingkungan yang telah berubah dari kondisi asal atau normal, yang berubah menjadi kondisi lebih buruk akibat masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan pencemaran. Faktor pertama yaitu faktor internal, terjadi secara alamiah. Faktornya adalah debu yang berterbangan tertiup angin, abu dan gas-gas vulkanik akibat gunung meletus, proses pembusukan sampah organik. Faktor yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini adalah faktor penyebab utama pencemaran terjadi di muka bumi. Faktor ini meliputi hasil pembakaran, bahan bakar fosil, asap atau debu dari kegiatan industri, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara, contohnya ada pestisida, dan penjumlahan penduduk yang sangat padat. Otomatis semakin banyak penduduk, semakin banyak juga limbah yang dihasilkan. Salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih, persampahan, dan sanitasi. Kebutuhan akan air bersih, pengelolaan sampah yang setiap hari diproduksi oleh masyarakat, serta pembuangan air limbah yang langsung dialirkan pada sungai. Hal tersebut menyebabkan pendangkalan sungai, tersumbatnya sungai karena sampah. Pada saat musim penghujan selalu terjadi banjir dan menimbulkan penyakit. Masalah air bersih merupakan hal yang paling fatal bagi kehidupan kita, di mana setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Dengan air yang bersih tentunya membuat kita terhindar dari penyakit. Kalau kita tahu saat ini masalah air bersih merupakan barang yang langka di negeri tercinta kita ini, apalagi di kota-kota besar seperti Bogor, air bersih merupakan barang yang mahal dan sering diperjualbelikan. Jumlah penduduk, luas desa, dan kepadatan penduduk di Kecamatan Ciawi tahun 2020 menurut bps.go.id. Jumlah penduduk di daerah Ciawi sebanyak 8.202 dengan luas desa 0,80 km persegi dan kepadatan penduduk sebanyak 10.252. Dengan padatnya penduduk di desa Ciawi membuat sampah domestik di daerah tersebut begitu sangat banyak, sehingga bahan-bahan kimia dari sampah tersebut akan susah terurai oleh tanah dan menyebabkan beberapa penyakit muncul di desa Ciawi. Selain itu, akan merusak keindahan dan kelestarian alam di desa Ciawi tersebut. Dan juga menjadi ancaman baru bagi spesies langka dan terancam punah yang sering mengira sampah itu sebagai makanannya. Kondisi Sungai Ciawi terdapat sampah akan mengandung berbagai macam unsur seperti gas-gas terlarut, zat-zat padat terlarut, minyak dan lemak, serta mikroorganisme. Mikroorganisme yang terkandung dalam sampah dan air limbah dapat berupa organisme, pengurai dan penyebab penyakit. Penanganan sampah dan air limbah yang kurang baik seperti pengaliran air limbah ke dalam saluran terbuka atau dinding dan dasar saluran yang rusak karena kurang terpelihara.
Pembuangan kotoran dan sampah ke dalam saluran yang menyebabkan penyumbatan dan timbulnya genangan akan mempercepat perkembangbiakan mikroorganisme atau kuman-kuman penyebab penyakit. Serangga dan mamalia penyebar penyakit seperti lalat dan tikus. Terdapat beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang kurang baik seperti pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik. Di antaranya adalah diare, demam berdarah, disentri, hepatitis A, kolera, tipes, dan lain-lain. Maka yang harus kita lakukan dalam penanggulangi pencemaran air dan tanah serta terhindar dari berbagai penyakit adalah pola hidup bersih dan sehat. Kondisi jalan di wilayah Ciawi. Seperti yang dilihat pada video, jalanan di desa Ciawi terlihat bersih dan tidak banyak sampah. Itu dikarenakan warga desa Ciawi cukup rutin dalam kegiatan kerja bakti 1-2 minggu sekali. Namun, masih ada beberapa warga yang masih kurang akan kesadaran terhadap kebersihan. Biasanya, anak-anak, karena mereka masih belajar dan tidak terlalu peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan mungkin beberapa belum diajarkan secara langsung oleh orang tuanya. Sedangkan para orang dewasa di sini sudah cukup sadar dengan kebersihan lingkungannya. Mungkin hanya segelintir orang yang masih membuang sampah sembarangan. Dan untuk para pemuda di sini sudah cukup sadar juga akan kebersihan lingkungan dan mereka saling menjaga lingkungan tetap bersih. Tempat pembuangan sampah sementara di desa Ciawi ini tidaklah baik karena tempat pembuangan sampah sementara terletak di antara rumah warga dan menutup akses jalan. Seperti pada video dapat dilihat ada rumah warga yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah. Rumah tersebut merupakan rumah petugas kebersihan di desa ini. Mereka tidak memiliki tempat yang layak dalam membuang sampah maupun tempat mereka tinggal. Jelas, dengan banyak sampah yang ada di sekitar rumah dapat menyebabkan banyak penyakit dan udara sekitar yang tercemar oleh bau sampah. Akses jalan itu pun dapat menjadi akses singkat untuk menuju beberapa tempat menjadi terhalang dengan adanya sampah tersebut. Sebenarnya, setiap hari sampah-sampah tersebut pada malam harinya diangkut ke tempat lain untuk dibuang dan diangkut oleh petugas kebersihan kecamatan. Namun, di pagi hari petugas kebersihan di sini kembali mengumpulkan sampah dari pagi hari hingga menumpuk pada sore hari dan terus berulang seperti itu setiap harinya. Bisa dilihat seberapa banyak sampah yang dihasilkan hanya oleh penduduk di desa Ciawi saja. Jika tidak ada petugas kebersihan yang mengerjakan tugasnya dengan baik, entah bagaimana jadinya bumi ini. Jadi kita sebagai umat manusia harus menghormati dan menghargai mereka, para petugas kebersihan yang telah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dari sampah. Kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan di desa Ciawi tidaklah parah dan masih terkendali. Dilihat dari video yang diambil, pencemaran yang terjadi hanya pada saluran air di mana beberapa oknum masih saja membuang limbah rumah tangganya ke saluran air tersebut. Untuk kondisi jalanan sekitar dan rumah warga terlihat bersih karena kesadaran akan kebersihan yang cukup baik dan tidak terlepas dari kerja bakti para warga dan petugas kebersihan yang melakukan tugasnya dengan baik. Solusinya yang dapat diberikan menurut kami adalah sebaiknya ditambahkan atau ditaruh palang larangan membuang sampah pada aliran air atau sungai. Disediakan tempat pembuangan sampah sementara yang layak agar akses jalan tidak tertutup dan warga sekitar menjadi nyaman dan lebih sehat karena tidak ada sampah yang menumpuk di sekitar rumah warga. Hidup bersih dan sehat dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola atau perilaku yang bersih dan sehat.
Lingkungan yang sangat sehat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan. Kesehatan seseorang akan menjadi baik jika lingkungan yang ada di sekitarnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk jika lingkungan yang ada di sekitarnya kurang baik. Dalam penerapan kehidupan bersih dan sehat dapat dimulai dengan mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat memiliki ciri-ciri tempat tinggal atau rumah dan lingkungan sekitar rumah yang sehat.